Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Keluarga di Negara Muslim akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang hukum keluarga di negara Brunei. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Aprilianti Arditasari dengan NIM 119120015. Kemudian rekan saya Arya Yasmin dengan NIM 119120037. Nah, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang hukum keluarga di negara Brunei. Nah, di dalamnya terdapat 2 poin, yakni tentang negara Brunei Darussalam dan juga hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam. Nah, di poin kedua itu terdapat juga poin-poin tersendiri, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu materi tentang negara Brunei Darussalam. Brunei berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Farunai, yang semula diambil dari kata Farunad Viva, yang berarti Pulau Kalimantan. Hal ini karena negara Brunei berada di dalam Pulau Kalimantan. Kemudian Brunei merdeka dari jajahan Inggris di bawah Negara Persemakmuran Inggris tanggal 1 Januari 1984. Populasi penduduk Brunei adalah 3001, yang terdiri dari 70,5% orang Melayu yang umumnya bekerja di pemerintahan dan sipil. Kemudian orang Cina 16%, di mana 80%-nya tidak terakomodasi sebagai warga negara resmi, dan beberapa kelompok lokal seperti orang Iban, Kedayan, Kayan, Kenyah, Kiput, Muru, dan Tutung. Pendatang yang berjumlah 8,2% umumnya sebagai pekerja industri yang berasal dari Inggris 6.000 orang, Asia Selatan 4.200 orang, kemudian Gurkha 1.000 orang, Korea, dan Filipina. Kemudian bahasa Melayu menjadi bahasa utama, disertai bahasa Inggris, Cina, Iban, dan belasan dialek daerah yang berjumlah 17 bahasa. Negara Brunei berbentuk monarki dengan sistem politik tradisional feodalistik, di mana keluarga raja sebagai pemegang pimpinan kerajaan. Kepala negara disebut sultan dengan panggilan resmi kenegaraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda yang dipertua negara. Kepala pemerintah adalah Perdana Menteri. Adapun Dewan Pembentukan Undang-Undang dijabat oleh Dewan Menteri dan Dewan Legislatif. Brunei Darussalam merupakan negara yang berdasarkan syariat Islam. Konstitusi Brunei Darussalam berdasar aliran pada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Hal ini berdampak pada peraturan yang berlaku yang disandarkan pada fikih Syafi'i di setiap aspeknya. Namun demikian, dalam beberapa aturan hukumnya yang tidak diatur dalam hukum keluarga, warga negara Brunei tetap mempunyai hak untuk memilih atas beberapa mazhab fikih lain selain mazhab Syafi'i. Kemudian poin kedua tentang hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, saya akan menjelaskan sedikit, yakni tentang perkawinan. Yang pertama, tahap tunangan dan pembatalan pertunangan. Dalam tahap ini, sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh syara, bahwa sebelum proses pernikahan seorang harus melalui tahap pertunangan. Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Majelis Agama Islam, dan Mahkamah Kadi melegitimasi
proses pertunangan ini ke dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 136. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa, baik secara lisan atau tulisan, baik secara langsung atau melalui perantaraan orang lain, telah mengikatkan diri dengan orang lain dalam ikatan pertunangan, namun dengan tanpa alasan yang dibenarkan dia memutuskan hubungan pertunangan tersebut, maka jika dia adalah seorang laki-laki, maka diwajibkan atasnya membayar ganti rugi sejumlah mas kawin dan biaya-biaya lain yang telah dipersiapkan untuk persediaan pernikahan tersebut. Namun, jika yang membatalkan perjanjian tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan sukarela. Semua pembayaran baik yang digariskan tadi itu bisa didapatkan kembali melalui perkawinan. Nah, hal ini tidak dijelaskan dalam fikih Syafi'i secara eksplisit. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran nikah. Peraturan perundang-undangan di Brunei menetapkan bahwa yang boleh menjadi pendaftar nikah cerai selain kadi besar dan kadi-kadi adalah imam-imam masjid. Hal tersebut disebabkan karena imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi kuasa atau tauliyah oleh sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam. Nah, sehingga keberadaan mereka menjadi penting sebagai bentuk tertib administrasi pernikahan di negara tersebut. Namun yang perlu dipahami bahwa pendaftaran nikah adalah sebuah bentuk ijtihad istihlahi yang bertujuan untuk menjaga dua bentuk kemaslahatan dari 5 kemaslahatan yang ada, yaitu kemaslahatan terhadap keturunan, an-nasl, dan kemaslahatan terhadap harta, al-mal. Yang ketiga yaitu wali nikah. Adapun mengenai wali nikah ini, persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan. Nah, di samping itu, wali pengantin perempuan itu harus memberikan persetujuan atau kadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja atau apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal. Nah, aturan perwalian ini dikenal dalam mazhab Syafi'i di mana seorang wanita yang mau menikah harus mendapatkan izin dari walinya. Demikian pula berlaku di negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan. Namun, tidak dijelaskan lebih jauh apakah keharusan adanya wali diperuntukkan bagi calon mempelai yang masih gadis saja atau juga berlaku bagi seorang janda. Kemudian yang keempat ada pencatatan perkawinan. Secara umum, pola administrasi hukum keluarga di Brunei memiliki kesamaan prinsip dengan hukum keluarga yang diterapkan oleh Malaysia. Menurut Undang-Undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan penceraian adalah kadi besar, kadi-kadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi tauliyah atau wewenang oleh sultan. Lebih lanjut terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak, yakni terdapat di pasal 138. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arya Yasmin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Arya Yasmin melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tahap tunangan dan pembatalan pertunangan. Nah, tahap pertunangan dan pembatalan pertunangan. Sebelum proses pernikahan, seorang harus mulai tahap pertunangannya. Dan juga terdapat Undang-Undang Negara Brunei
Darussalam, Majelis Agama Islam, dan Mahkamah Qadi melegitimasi proses pertunangan ini ke dalam salah satu pasalnya, yaitu 100 dalam pasal 136. Jika yang membatalkan perjanjian tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan sukarela. Selanjutnya, pendaftaran nikah. Nah, peraturan perundang-undangan di Brunei menetapkan bahwa yang boleh menjadi pendaftar nikah cerai selain kadi besar dan kadi kecil adalah imam-imam masjid. Hal tersebut disebabkan karena imam-imam itu merupakan juru nikah yang diberi kuasa tauliyah oleh sultan atau diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam. Selanjutnya, pendaftaran nikah adalah sebuah bentuk ijtihad yang bertujuan untuk menjaga dua bentuk kemaslahatan dari 5 kemaslahatan. Dan juga yang ketiga, wali nikah. Nah, wali nikah ini ada 2 poin. Pertama, persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan. Kemudian, negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan. Selanjutnya, pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah kadi besar, kadi-kadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi tauliyah atau wewenang oleh sultan. Nah, selanjutnya, pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak dalam pasal 138. Selanjutnya, perceraian yang dilakukan suami. Yaitu peraturan yang sangat kontroversi di Brunei adalah masalah perceraian. Dan juga bagi perempuan yang dicerai dengan talak 3, tidak boleh nikah lagi dengan suaminya yang terdahulu, kecuali ia kawin dengan laki-laki lain dengan cara yang sah dan bersetubuh dengannya, kemudian diceraikan dengan cara yang sah sesuai dengan undang-undang. Seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan talak 1, 2, dan 3. Dengan hukum Islam, seorang suami mesti memberitahukan tentang perceraiannya kepada pendaftar dalam tempo 7 hari. Nah, seorang perempuan yang sudah menikah bisa juga mengajukan permohonan cerai kepada kadi dengan mengikuti hukum Islam. Apabila suaminya rela, hendaknya dia mengucapkan suatu perceraian. Selanjutnya, perceraian dengan talak tebus. Jika pihak suami tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau di Brunei diistilahkan dengan cerai tebus talak. Dan juga dalam berbagai kitab fikih klasik, ketentuan itu juga dibenarkan yang diistilah dengan khulu. Selanjutnya, talak tafwid, fasakh, dan perceraian oleh pengadilan. Fasakh adalah suatu pernyataan pembubaran perkawinan menurut hukum Islam. Bagi istri yang dicerai dapat mengajukan pemberian penghibur mut'ah kepada kadi yang diserahkan setelah keterangan kedua belah pihak didengar oleh kadi. Selanjutnya, hakam atau arbitrator. Posisi hakam tersebut dilakukan oleh kadi untuk menjadi mediator bagi suami dan istri yang menghadapi masalah dalam perkawinan mereka. Nah, posisi hakam dalam hal ini sangat menentukan terhadap pernikahan kedua belah pihak. Selanjutnya, rujuk. Adanya rujuk adalah sebuah kemungkinan yang diberlakukan dalam undang-undang perkawinan di Brunei yang dinyatakan bahwa dibenarkan untuk rujuk setelah dijatuhkannya talak, yaitu apabila setelah jatuh talak 1 atau talak 2, jika sebelum masa iddah itu berakhir. Jika telah jatuh talak yang masih bisa untuk rujuk kembali, pihak suami menyatakan untuk rujuk dan diterima oleh pihak istri, maka kadi berhak memerintahkan istri untuk tinggal bersamanya lagi sebagai layaknya suami istri, dan tentunya atas dasar kerelaan pihak istri dalam pasal 150 ayat 1. Selanjutnya, surat kematian. Seorang istri dibenarkan untuk menikah kembali jika suaminya telah meninggal dunia atau diyakini ia telah meninggal dunia atau tidak terdengar beritanya dalam waktu yang lama. Hanya saja kebolehan tersebut hendaknya disertai dengan adanya surat kematian, Birth and Registration Announcement.
Namun jika tidak ada, maka seorang kadi dapat mengeluarkan surat pernyataan kematian tentunya dengan penelitian yang akurat. Dan terakhir, lebih lanjut, seorang istri tidak boleh menikah kembali tanpa surat pernyataan tersebut, meskipun telah ada pengesahan dari pengadilan tinggi mengenai kematian suaminya. Oke, baik, mungkin sampai situ saja yang dapat saya jelaskan. Saya mewakili rekan saya, yaitu Aprilianti Arditasari. Apabila penjelasan dari kami tidak memahami kawan-kawan semua, kami mohon maaf. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.